Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Plesiran Kandang kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami bagaimana dampak positif dan negatif dari pakan alternatif. Semua peternak pasti ingin menekan biaya pakan atau menekan biaya produksi kandang ternak mereka, sehingga pakan alternatif tercipta. Karena apa? Setiap peternak ketika menggunakan pakan pabrikan, maka yang akan dialami adalah boros ataupun pengeluarannya semakin meningkat. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai peternak pemula, khususnya untuk peternak entok, berkreasi dalam menekan biaya produksi. Akan tetapi perlu dipahami, komposisi pakan alternatif ini baik secara segar ataupun diproses melalui proses fermentasi, kita harus bisa memahami dampak negatif maupun positif dari bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat pakan alternatif tersebut. Kemarin sebelum video ini saya upload, saya bersilaturahmi ke tempatnya Bapak Kusnadi yang beralamat di Brenggong, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Beliau menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan ini menggunakan pakan alternatif, yaitu kol atau kubis BS yang beliau beli dari para pedagang sayuran. Karena dampak dari kemarau berkepanjangan yaitu adalah bekatul yang sangat jarang dan harganya sangat mahal, mencapai harga Rp5.000. Beliau fokus kepada ternak endoknya dengan pakan alternatif kol BS tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua indukan beliau mengalami macet bertelur atau berhenti produksi selama 1 bulan. Kalau ini terjadi kepada para peternak pemula, apa yang dialami? Apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah kebangkrutan ataupun mandek produksi yang akhirnya gulung tikar. Jadi komposisi pakan alternatif ini harus kita pahami, harus kita pelajari terlebih dahulu apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan pakan alternatif tersebut. Kalau saya pribadi, selama ini saya menggunakan pakan alternatif yang terbuat dari fermentasi, baik fermentasi ampas-ampasan, ampas tahu, ampas jagung maupun ampas ketela pohon yang saya campur dengan gedebok pisang. Tetapi perlu dicatat, semua bahan fermentasi ini adalah kadar proteinnya sangat rendah. Jadi perlu kita mencampur dengan pakan alternatif yang lain seperti hijau-hijauan. Hijau-hijauan bisa menggunakan hijau-hijauan yang mengandung serat kasar tinggi. Serat kasar tinggi yaitu hijau-hijauan baik Indigofera mempunyai serat kasar yang tinggi dan protein yang tinggi. Hijau-hijauan daun odot itu juga mempunyai serat kasar yang tinggi, dan hijau-hijauan bukan gedebok pisang, tapi daun pisangnya itu juga mempunyai serat kasar yang tinggi. Ketika kita menggunakan pakan alternatif yang mengandung serat kasar yang tinggi, saya jamin ternak kita pasti akan tetap lancar berproduksi. Ini kebutuhan serat kasarnya. Lah, kebutuhan proteinnya apa? Kebutuhan proteinnya bisa kita campur dengan jagung giling. Apabila kita tidak mampu untuk membeli konsentrat, baik konsentrat ayam pedaging maupun konsentrat ayam bertelur, ataupun pakan pabrikan jadi, yaitu pakan pur starter ayam pedaging. Jadi cukup untuk kita campurkan dengan jagung giling dan dicampur dengan hijau-hijauan. Ketika kita mempunyai hijau-hijauan, alangkah baiknya hijau-hijauan tersebut kita sajikan dalam keadaan segar. Seperti pada saat ini saya menggunakan daun Indigofera, saya cacah. Terlebih dahulu saya petik daunnya satu persatu, saya pisahkan dari batangnya. Kemudian saya cacah menggunakan pisau manual karena kebutuhan pakan di ternak endok saya ini tidak terlalu banyak, hanya sekitar 50 ekor. Jadi saya masih bisa menggunakan cacahan manual menggunakan pisau. Nah, ketika sudah dicacah, kita langsung saja campur dengan nasi aking ataupun dengan nasi yang sengaja kita sisakan sebagai pakan ternak, dan bekatul. Bekatul ini tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 on.
atau 2 on. Ini hanya pengikat saja supayanya ini nanti ketika kita carup, pakannya kita racikan, kita sajikan, ini tidak buyar atau tidak terpisah. Jadi mungkin seperti ya teman-teman. Jadi pakan alternatif ini bagus, tetapi kita tetap harus memahami komposisi pakannya, efek negatif dari pakannya. Jangan sampai pengalaman dari Pak Kusnardi ini terjadi di kandang kita semua. Yang perlu dihindari adalah pakan alternatif yang berbau gas, seperti kol, ataupun kubis, ataupun sawi, ataupun jesin, ataupun sayur-sayuran yang mengandung kadar gas tinggi. Ini sangat bahaya untuk menunjang produktivitas ternak entok kita. Alih-alih ingin mengirit, malah nanti kita kejepit. Karena apa? Produksi indukan kita semuanya macet. Berbeda dengan kita yang fokusnya ke pembesaran. Pembesaran ini tidak masalah, tidak ada pantangan sama sekali. Pembesaran entok yang nanti kita akan ambil manfaatnya yaitu adalah dagingnya. 3 bulan atau 4 bulan kita jual, ini nggak masalah. Apapun pakannya ini aman. Yang penting karbohidrat, serat kasar, dan protein tercukupi. Semoga ini menjadi pengalaman menarik bagi teman-teman semua. Pengalaman yang penting perlu kita pahami terlebih dahulu untuk menyajikan pakan alternatif. Jangan kita tergiur dengan namanya pakan alternatif murah. Hindari pakan alternatif yang mengandung gas, mempunyai kandungan gas yang tinggi. Ini akan fatal akibatnya untuk indukan ternak endok kita. Jadi bisa dipahami teman-teman, ketika kita mempunyai usaha ternak endok, kita fokusnya ke pembesaran ataupun ke produksi. Kalau produksi, kita harus pahami hindari pakan-pakan alternatif yang mengandung gas yang tinggi. Tetapi kalau untuk pembesaran, kita hanya memikirkan bagaimana kita meningkatkan protein supaya ternak endok kita ini dalam fokus pembesaran ini bisa panen sesuai jadwal atau sesuai waktu yang ditentukan. Jadi dalam berternak entok kita harus paham bagaimana kita meracik pakan untuk yang pembesaran dan untuk yang produksi. Karena ini adalah fase yang berbeda. Satu kebutuhannya untuk produksi telur, yang satu kebutuhannya untuk produksi daging. Jangan disamakan pakannya, jangan disamakan, tetapi kita harus meraciknya secara terpisah. Semoga ini menjadi pengalaman penting, informasi yang penting bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.